Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, teman-teman semua, sahabat sehat yang hadir malam hari ini adalah reschedule dari kegiatan kemarin ya, karena qadarullahnya memang kemarin lampu di rumah itu ngedown gitu ya, voltasenya seluruh wilayah di pesantren, akhirnya jaringan internet juga jadi langsung ngedown. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa jauh lebih stabil ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kembali di materi yang kedua, yaitu palmistry diagnos. Nah, palmistry diagnos ini teman-teman, saya sudah gunakan sejak tahun 2004-2005. Ya, teknik diagnosa ini sudah saya terapkan di tahun 2004-2005. Artinya ini sudah cukup lama dan proven begitu ya. Sampai-sampai kemudian memang terkadang ini bisa saya gunakan juga kalau untuk melihat secara sekilas gitu ya. Kadang ada orang-orang juga yang sensitif dengan kenapa nih gitu kan, kok ngeliat tangan gitu, akhirnya jadi skeptis duluan, akhirnya jadi wah ini dukun nih gitu kan. Jadi dengan orang-orang yang punya tetap ketakutan seperti itu tidak saya gunakan gitu, karena memang sebenarnya ini tanda yang memang udah Allah kasih gitu kan, tapi kan banyak orang yang tidak mau tahu sampai ke sana gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan jadi tidak diterima sama mereka, padahal ini sebuah kebenaran gitu ya, bukan ilmu perdukunan. Nah, kembali lagi, kenapa kemudian saya meyakini bahwa ini ternyata memang tanda yang Allah berikan, bahwa di surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita di antaranya, serta silih berganti siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kemudian ada orang-orang yang memiliki keilmuan tertentu, dia bisa membaca tanda-tanda yang Allah ciptakan. Salah satunya adalah telapak tangan. Ya, the sign of hand. Nah, metode telapak tangan ini merupakan bagian saraf paling ujung dari tubuh manusia. Tangan ini bagian saraf paling ujung dari tubuh manusia. Sehingga kemudian apa yang berlaku pada tubuh kita itu akan terlihat pada tangan kita. Di antara bagian-bagian telapak tangan yang menunjukkan penyakit, telapak tangan, punggung tangan, semua jari, ruas-ruas jari bagian atas dan kuku. Ya, ini yang dilihat di telapak tangan kita. Lalu apa itu diagnosa telapak tangan atau sign of hand? Ya, jadi diagnosis sendiri atau diagnosa berasal dari bahasa Yunani, yaitu gnosis. Gnosis itu ilmu pengetahuan, knowledge ya. Secara etimologinya, diagnosis adalah penetapan suatu keadaan yang menyimpang atau keadaan normal dengan dasar pemikiran dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Itu dasarnya dari gnosis ya. Kemudian diagnosa telapak tangan adalah metode analisa penyakit atau kelainan pada tubuh melalui telapak tangan. Nah, penyakit sendiri yaitu disebutkan suatu keadaan abnormal dari tubuh atau tidak seimbangnya tubuh atau imbalancing, atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap organ yang dipengaruhinya. Kalau kita bicara kemarin kita ikut webinar yang dokter ini sampaikan ya, salah satunya adalah pikiran gitu kan. Pikiran yang membuat disfungsi, tidak nyaman, atau akhirnya menjadi
kesukaran atau sulit bagi si organ tersebut untuk bekerja. Nah, metode telapak tangan ini berbeda dengan refleksiologi, ya. Pada metode ini kita melihat tangan, hanya melihat tangan saja. Artinya tidak harus membuka aurat dan lain sebagainya. Kemudian metode ini hanya memperkirakan masalah, tapi tidak mengetahui derajat kelainannya. Jadi kalau teman-teman, saya sih berharap teman-teman tidak show off ya. Maksudnya show off gimana? Saya ada teman yang dia menggunakan metode tertentu dalam mendiagnosa sampai kemudian menyebutkan angka-angka kuantitatif pada kolesterol atau asam urat atau hipertensi. Tensinya nih 190 per 70 per 90 gitu, 120 per 70, kayak gitu-gitu. Itu kalau tanpa alat sangat mustahil untuk bisa terbaca gitu kan. Tapi karena dia mau show off akhirnya melakukan itu, padahal itu sebuah kebohongan. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau tadi yang dilakukan Pak Nur Wahid ya, bahwa ini kayaknya ada kolesterol nih. Nah, ditanyakan, ada nggak keluhan di pundak atas ya? Biasa keluhan terjadi bagi kolesterol. Ada sih, cuma saya nggak pernah ngecek kolesterol. Nah, coba deh cek kolesterolnya. Ini kayaknya agak tinggi nih. Nah, gitu ya. Sehingga dia, karena gini, banyak di antara kita tuh aware. Aware tuh apa ya? Aware peduli ya. Aware tuh peduli. Aware terhadap penyakit. Tapi tidak aware pada diri sendiri gitu. Ya, dia tahu, dia peduli terhadap penyakit, tapi dia nggak peduli sama diri sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Maka kita perlu bantu mereka untuk menyadari kondisinya hari ini seperti apa. Kemudian kita bantu dia di posisi yang dia inginkan, atau bahasanya present state ke desire state, ya. Dari posisi yang dia saat ini dia takutkan, dia tidak harapkan, ya, dia tertekan, menjadi posisi yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang membahagiakan gitu ya, dari present state ke desire state. Ya. Nah, metode telapak tangan ini salah satu tools untuk menyadarkan orang bahwa diri Anda tuh sudah kayak gini loh. Hati-hati, nanti terjadi A, B, C, D kalau tidak diubah polanya. Pola makan, pola hidup, ya, minum obat herbal, terapi, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, diagnosis ya, telapak tangan ini sudah menjadi salah satu metode diagnosa fisik atau disebutnya fisiodiagnosis. Jadi fisiodiagnosis itu ada namanya lidetera. Lihat. Dilihat. Telapak tangannya dilihat, matanya dilihat, ya, lidahnya dilihat. Dengar suaranya. Ya. Tekan nadinya. Ditekan nadinya, nanti ada juga kan pembelajaran tentang diagnosa nadi. Lalu diraba suhunya berapa, kulitnya seperti apa, ya, keriput atau tidak, kering atau lembab, ya, itu juga menunjukkan sesuatu gitu ya. Dan ini sudah sangat lama dipraktekkan dalam pengobatan timur. Sampai saat ini masih digunakan para penyehat sebagai tahapan awal atau anamnesa sebelum dilakukan proses pengobatan dan atau rekomendasi obat atau herbal yang sesuai. Karena tepat diagnosa, tepat solusi. Ya. Solusinya bisa terapi, bisa herbal. Oke, sekarang kalau kita lihat yang pertama, yaitu tanda keracunan atau toksit. Ini diperlihatkan pada bagian telapak tangan. Bagian telapak ini, tangan ini mengeras. Tapi kalau kita tanya dulu sama orang tersebut yang kita cek, pekerjaannya apa? Nah, ini teman-teman boleh catat nih. Jadi pada saat anamnesa, itu ada beberapa poin pertanyaan yang kita harus tanyakan. Pertama, namanya jelas. Kemudian kedua, usianya. Ya, usia. Kalau di ilmu Stephen, salah satunya juga ditanyakan tanggal lahir, ya. Tempat tanggal lahir. Kemudian yang ketiga, domisili. Domisili ini bisa menentukan majority orang-orang yang berada di tempat itu sakitnya seperti apa. Contoh misalnya,
Saya tanya nih teman-teman, ya, kalau orang-orang yang ada di Sumatera Barat, Pariaman, Bukit Tinggi, ya, itu kira-kira penyakit yang sering diderita oleh mereka itu apa sih? Coba, kita mau bahas tentang demografi dan penyakit. Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Pariaman, atau Padang, kira-kira sakitnya apa? Kolesterol tinggi. Darah tinggi. Malaria. Malaria. Darah tinggi, Pak. Darah tinggi. Keras. Darah tinggi, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, yes. Kolesterol. Kalau di wilayah Jogja dan sekitarnya, Jawa Tengah, ya khususnya. Asam lambung, Pak. Ayo. Asam Diabetes. lambung. Kenapa Asam urat. diabetes? Kenapa Karena diabetes? Daerah Jawa sering Tengah gula-gulaan. banyak Banyak setelah makan makan gula. itu minumnya teh manis. Nah, banyak Iya. yang manis-manis kan, hobi manis-manis. Ya. Begitu, Ustaz. Nah, jadi kalau di wilayah Jawa Timuran, Jawa Timur. Garam. Garam, Pak. Itu asam urat, Pak. Kayaknya banyak. hipertensi, Hipertensi garam, atau apalagi orang-orang yang iya. tinggalnya di Madura. daerah Panturaan tuh, ya, Iya, pinggir Pantura. pantai, ya. Nah, itu bisa kelihatan tuh teman-teman ya. Jadi secara demografi kita harus tanya dulu orang ini tinggalnya di mana. Kenapa kita penting nanya itu kan? Karena kita mau tahu dulu orang ini seperti apa. Oh, tinggal di sini, mayoritas di sana tuh makanannya apa, segala macam ya. Itu untuk menentukan potensi penyakit bagi dirinya. Walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua orang Padang itu kolesterol gitu ya. Tidak semua. Dan tidak semua juga orang yang kolesterol itu orang Padang gitu kan. Gitu ya. Tapi paling tidak itu menjadi salah satu indikator tambahan. Nah, kemudian kalau kita balik lagi, kita ngelihat dari sini, ya, kalau misalnya orang ini tangannya menghitam seperti ini, maka kita tanya dulu, Bapak kerjanya apa? Itu penting. Ya, kita tanya pekerjaannya dia apa? Karena itu akan menentukan juga potensi penyakitnya. Oh, dia buruh pabrik. Oh, dia kuli bangunan. Oh, dia tukang gitu ya. Oh, dia karyawan. Oh, dia guru. Nah, itu kalau dia ada tanda seperti ini sementara pekerjaannya bukan pekerjaan yang menggunakan pekerjaan keras ya. Seperti misalnya buruh cuci misalnya gitu ya, ART yang sering nyuci kan itu juga keras tangannya gitu ya. Tapi kalau dia cuma guru, karyawan, apalagi ya misalnya ya admin lah dan segala macam itu yang kayaknya kerjanya duduk doang di depan laptop, tapi tangannya menghitam. Nah, ini berarti tanda ada asam urat yang tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat di kuku ya, kukunya bergelombang. Kalau kukunya diraba ke samping bergelombang, maka ini pertanda toksit atau asam urat tinggi, ya kuku. Kemudian kita lihat di sini tumpukan toksitnya kalau di kuku itu akan menghitam. Ya, cuma saya ingetin teman-teman kalau ngelihat begini jangan langsung divonis ini ada banyak racun nih. Tapi tanya dulu. Tanya apa? Ini tangannya, kukunya pernah kejatuhan apa? Pernah kepukul apa? Gitu ya. Karena bisa juga kepukul dengan palu, hitam juga. Kejepit pintu, hitam juga gitu kan ya. Jadi kita harus tanya ke mereka. Oke. Nah, ini sepertinya contohnya seperti ini lagi ya. Seperti ini juga ya. Oke, kemudian yang kedua, migrain atau wasir. Ini tandanya diperlihatkan garis hijau kebiruan di telapak tangan. Kalau orang itu tidak menderita migrain, bisa jadi dia wasir. Wasir itu apa sih? Wasir apa wasir? Beyen. Ambeien. Ya. Bisa jadi kalau dia tidak wasir, ya dia berarti apa namanya migrain gitu ya. Bisa terjadi di salah satunya. Oke, kemudian kalau dia punya alergi atau sinus, maka kita lihat nih di bagian bawah sini, ya, di bagian bawah terletak di bawah jempol itu kebiruan.
ada urat kebiruan di sini ya. Ya, di sini ada urat kebiruan yang menandakan bahwa orang tersebut menderita sinus atau alergi. Nah, teman-teman, kayak saya nih, saya kan sering banget pilek mampet ya. Tapi itu bukan sinus, tidak alergi juga gitu ya. Apa namanya? Di hidung saya ini ada polip gitu, ada polip kecil. Dia kadang suka membesar, dia kadang suka mengecil gitu ya. Suka-suka dia lah gitu. Nah, itu di sini nggak ada nih tandanya nih. Gitu. Karena saya tidak menderita sinus. Jadi waktu saya ke dokter itu saya tanya, oh, Bapak bukan sinus gitu. Ini ada benjolan polip gitu ya. Kadang membesar ke kiri, kadang membesar ke kanan. Jadi dia sering kali menutup. Tapi kalau pas habis digurah itu plong tuh selama beberapa bulan. Cuma belum dilakukan lagi. Jadi kalau kawan-kawan ada orang-orang yang mengalami sinus, maka solusi salah satunya adalah minum kapsul gurah atau minuman herbal gurah atau digurah gitu ya. Kalau yang tadi toksit, maka solusinya adalah bekam. 1 bekam, 2 bersihin pembuluh darahnya atau darahnya yang ada di pembuluh darah tuh itu dengan alga tea namanya ya, teh alga, atau bisa juga dengan makan bawang putih, atau juga bisa dengan sambung nyawa, dengan daun dewa. Kalau herbal-herbal yang simplisianya, yang seger-segernya ya, itu bisa pakai itu. Oke, lalu kemudian sembelit. Nah, ini kalau kita lihat sembelit, itu di bagian jari-jari tangan, di ruas-ruasnya itu gelap. Ruas-ruas di sini gelap. 2 ruas ini gelap, kemudian di belakang sini juga gelap. Tapi ini kalau pada petani atau pekerja yang menggunakan cangkul atau buruh bangunan ya, ini juga nggak bisa kelihatan. Kita harus cek dengan cara lain gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau orang-orang yang warna ruas jarinya seperti ini 98% lah ini orang sembelit atau BAB-nya nggak lancar. Kalau dia bilang, saya rutin kok BAB, teman-teman jangan berhenti sampai di situ, tanya dulu. Rutinnya berapa hari sekali? Nah, gitu aja langsung tembak. Karena biasanya udah pasti nih, yang kayak gini-gini seringnya itu 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Seperti itu. Maka kalau dia pusing-pusing, saya kok pusing melulu kenapa ya gitu. Padahal makan udah rajin, minum juga banyak. Nah, ya kan? Kita lihat nih, wah, BAB-nya susah ya Bu ya. Kok tahu? Nah, gitu tuh kayak Pak Nur Wahid. Kok tahu gitu kan? Nah, ya. Iya Bu, ini Ibu banyak tumpukan kotoran yang nggak keluar gitu kan. Nah, inilah penyebab Ibu sering migrain, sering pusing gitu ya. Kemudian ada masalah dengan jantung, yaitu jari tengah keluar, bengkoknya ke dalam. Ya, jari tengah bengkoknya ke dalam. Sebelah kiri bengkoknya ke kanan, sebelah kanan bengkok ke kiri. Ya, jadi kita hadapkan begini, lalu jari tengah ini dia ke dalam. Ya, sebelah kanan atau kiri dia ke dalam jari tengahnya. Gitu. Atau juga bisa tandanya telapak tangan berkeringat. Tapi telapak tangan berkeringat ini juga bisa tidak hanya masalah dengan jantung ya, tapi juga bisa dengan masalah metabolisme kelenjar keringat yang berlebih, itu juga bisa. Kemudian asma bisa juga ya, cepat letih atau berdebar-debar. Kemudian kalau kita lihat di jari kelingking, ini masalah dengan kewanitaan ya, masalah kewanitaan. Jadi kelingkingnya melengkung atau bengkok. Ini kelingking ya, dia melengkung atau bengkok. Bengkoknya seperti apa? Bisa yang bagian luarnya bengkok keluar memang, atau bagian dalamnya bengkok ke dalam, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau bagi perempuan, ini keputihan, senggugut itu nyeri haid tidak normal, atau masalah dengan tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat kalau masalah tulang belakang, ya. Ini kewanitaan dulu ya, masalah rahim dulu.
Kalau jari kelingkingnya meruncing ujungnya, kalau kata orang-orang tuh jari lentik. Itu biasanya masalah dengan peranakan, masalah dengan rahim, sulit memiliki keturunan nantinya ya. Atau dia sering mengalami keputihan, atau haidnya tidak teratur, atau nyeri haid. Nah, teman-teman, kalau wanita sebelum menikah sering mengalami nyeri haid sebelum haid, ya nyeri sebelum haid, maka segera diobati, jangan dibiarkan. Karena kalau dia dibiarkan dan nanti dia menikah, dia akan sulit punya keturunan. Ya, jadi pastikan dulu ya, misalnya ibu-ibu nih punya anak perempuan yang mau menikah, pastikan dulu dia sebelum menikah itu 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya itu memang sudah tidak mengalami nyeri haid. Apalagi sampai nyeri yang mengganggu aktivitas, itu sangat-sangat melemahkan otot rahim. Akhirnya jadi sulit punya keturunan nanti. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak laki-laki mau nikah, nah, cek dulu nih ya anak perempuannya gitu ya. Oh, ini subur nih, bagus. Oh, ini kurang subur, tanya langsung pas lagi lamaran. Kamu kalau haid suka sakit ya? Gitu ya. Wah, ini harus diobatin nih biar cepat punya anak. Kemudian tekanan darah rendah. Kalau ditekan kukunya warna merahnya kurang dari lebih lama dari sedetik, maka tekanan darahnya rendah. Tapi kalau lebih cepat kurang dari 1 detik, maka dia tekanan darahnya normal. Cukup ditekan aja kukunya, tekan lepas ya, gitu. Bisa juga sih dengan dilihat di dilihat di bawah mata ya, di kelopak mata bagian bawah ya, itu ada pucet atau enggak, itu juga bisa. Kemudian ginjal, gangguan ginjal. Gangguan ginjal itu ada di ruas jari nomor 3. Bagian bawah ruas jari nomor 3. Ini gemuk bengkak air ya. Di sini ini gemuk di bagian bawahnya, sampingnya itu gemuk. Jadi kalau diginiin dia ada lengkungan gitu ya, ada lengkungan dia. Nah, dipegang ini, dipencet ini nggak keras nih, dia kenyal-kenyal. Nah, ini kan keras ya. Ini diginiin keras. Kalau ada yang diginiin nggak keras dia. Nah, itu masalah dengan ginjal. Kalau ini saya lupa, biasanya langsung saya jelasin ini teman-teman. Bentar. Oke. Nah, kalau migrain wasir ini obat herbalnya salah satu terapinya bekam ya, bekam pijat kepala ya, itu ada di e-course saya tuh, pijat kepala, nanti teman-teman bisa belajar pijat kepala. Kalau wasir, bekam di bagian dekat tulang ekor agak ke atas sedikit, tempat pertemuan belahan pantat bagian atasnya itu dibekam di situ, dia akan masuk si benjolan wasirnya itu ya. Kalau minum herbalnya apa? Lidah buaya, jati Cina, kemudian gamat, kemudian juga bisa kunyit temulawak, itu juga bisa. Atau di bagian wasirnya itu ditetesin minyak herbal. Kemudian dia dimasukkan, nanti biasanya dia akan menguat gitu ya. Kalau sinus atau alergi tadi sudah ya, digurah, bisa minum kapsul senggugu atau digurah ya. Gitu. Kalau dia kaligata tuh biduran kulitnya yang bentol-bentol gitu, biduran lah ya. Itu dengan baking soda ya, baking soda dioleskan dengan air, campur air sedikit lalu dioleskan untuk yang biduran. Kalau udah tahu bidurannya setiap pada maghrib, maka sebelum bidurannya keluar udah diolesin ya semua tubuhnya yang mengalami biduran. Itu insya Allah 3 hari atau 5 hari setelah dipakai terus setiap hari itu bidurannya nanti nggak keluar lagi gitu ya. Oke, kalau sembelit sama tadi, bisa jati Cina, bisa lidah buaya, kemudian bisa masukin juga gamat atau enema ya, di enema, atau juga bisa dengan fibroshake namanya, fibroshake ya. Minum serat fiber
2 saset setiap malam. Biasanya 2 hari, 3 hari itu udah langsung dia lancar terus tuh FibroShake. Kemudian masalah dengan jantung, teman-teman, ini bisa kita lihat dulu dari kolesterolnya. Apakah ada plak kolesterol atau tidak? Kalau misalnya ada plak kolesterol atau ada hipertensi, biasanya ini kaitannya juga nanti sama ginjal, gitu ya. Kalau ada plak kolesterol, maka bisa minum minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Nah, caranya untuk minum minyak zaitun yang efektif itu diminum dengan dosis menurun selama 7 hari. Ya, ini boleh dicatat teman-teman ya. Jadi hari pertama 3 kali 7 sendok makan. Ya, ini kalau yang punya masalah dengan jantung. Apalagi kalau sudah dia sering debar-debar, sering terasa nyeri, narik napas, ya sering terasa berat di bagian dada. Nah, itu hati-hati, itu bisa minum minyak zaitun. Apalagi hasil dari dokter misalnya EKG, ECG atau USG gitu ya, atau di ronsen dan lain-lain itu mengalami gangguan di jantung karena penumpukan plak, maka udah minum minyak zaitun. Caranya hari pertama 3 kali 7 sendok, hari kedua 3 kali 6 sendok, ini sendok makan. Hari ketiga 3 kali 5 sendok, hari keempat 3 kali 4 sendok, hari kelima 3 kali 3 sendok, hari keenam 3 kali 2 sendok, hari ketujuh 3 kali 1 sendok makan. Jadi turun dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehari 3 kali. Lalu kemudian selama hari-hari berikutnya, selama 3 pekan, itu minum 2 sendok makan setiap pagi. Nanti ketemu bulan depannya minum lagi seperti awal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini insya Allah untuk masalah jantung ini cepat sekali bersihnya ya, plaknya. Bisa juga minum makan lada hitam ya, atau ketumbar ya disangrai, atau juga bawang lanang ya bisa juga gitu ya. Itu juga cukup bagus untuk masalah dengan jantung. Kemudian tadi ini masalah kewanitaan. Masalah kewanitaan itu bisa dengan manjakani ya. Manjakani bisa juga dengan dicuci pakai daun sirih ya. Itu atau minum buah zuriat ya, minum buah zuriat. Nah, itu juga bisa. Oke. Lalu kemudian biar langsung sampai solusinya gitu ya. Nah, ini sama ya. Ini sama. Kemudian hindari makanan kalau buat rahim wanita itu hindari buah-buahan yang seedless, buah-buahan tanpa biji. Itu harus dihindari, buah-buahan tanpa biji. Supaya bisa hamil ya. Kalau sering makan buah-buahan yang ada bijinya nanti sulit hamil. Kemudian darah rendah ini bisa minum temulawak, kunyit, ya, pegagan, gitu ya bisa. Oke. Kemudian juga kalau dia hipertensi, tensinya tinggi, maka minumnya nanti seledri, ya, pakai seledri. Oke, lalu kemudian gangguan ginjal, ya tadi saya sudah sampaikan kalau ginjal itu teman-teman bisa pakai yang namanya pegagan ya, namanya pegagan. Oke. Lalu kemudian kumis kucing, tempuyung, biji beling, akar alang-alang, rumput mutiara. Nah, itu bisa ya. Nanti di e-course herbalogi teman-teman bisa lebih detail tuh ya, dapetin itu. Kemudian ini masalah dengan tulang belakang ya, masalah dengan tulang belakang. Kelingking ini kalau dia bengkok ke sebelah kiri atau kanan, kita lihat bengkoknya di bagian mana. Kalau di ruas pertama itu servikal, ruas kedua itu torasikal, yang luas ketiga itu lumbar ya, bagian paling bawah. Jadi nggak dilihat nih mana yang bengkok, jadi ya mana yang bengkok.
melengkung ya atau bengkok. Kalau ini tulang belakang ya terapinya dengan terapi pijat tulang belakang ya, pembetulan tulang belakang. Banyak kan, ada PTB, ada PAZ, ada Zamatera ya, banyak. Kemudian imbalancing hormone. Nah, imbalancing hormone ini ada bulan sabit di semua kuku. Tanda imbalancing hormone. Yang normal itu hanya ada di jempol saja. Kalau jempolnya tidak ada juga bulan sabit warna putih ya di kukunya, maka itu juga tidak normal. Nah, apa gejala orang yang menderita imbalancing hormone? Kalau dia sudah menikah, menjadi dingin, istrinya menjadi dingin, atau suaminya jadi kurang bergairah, dan lain sebagainya. Bisa juga sampai ke ejakulasi dini atau ke impotensi. Kalau perempuan bisa ke keputihan, kemudian juga bisa sering lupa menyimpan benda sesuatu, kemudian juga lupa rokaat sholat, kemudian lupa bacaan sholat, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang sifatnya lupa ya, itu biasanya karena imbalancing hormone. Penyebab imbalancing hormone itu apa? Konsumsi makanan ayam negeri, ayam broiler. Itu salah satu penyebabnya. Apalagi yang sudah disuntik dengan hormon ya, atau dikasih dikasih pakan ya yang hormon penggemuk pakan yang untuk penggemuk. Nah, itu juga imbalancing hormone tuh akhirnya. Telurnya juga demikian, telur ayam negeri. Ya, karena ayam tuh bisa sehari 2 kali bertelur tuh, sampai 3 kali malah ya ada yang sehari. Nah, itu kan di booster dengan pakan yang membuat dia hormon bertelurnya cepat. Nah, itu mempengaruhi kerja tubuh kita juga. Lalu gimana cara menanggulangi itu? Teman-teman pastikan ya makannya ayam organik. Ayam organik mahal. Jadi gimana? Sebelum mengkonsumsi ayam, teman-teman rendam dulu daging ayam itu, setelah dicuci bersih, sebelum digoreng atau dikukus atau ditumis dan lain sebagainya, dimasak, direndam dulu sama probiotik. Ya, direndam dulu sama probiotik. Minimal setengah jam. Itu residu dari antibiotiknya bagi ayam, ikan termasuk, itu bisa mereduksi, akhirnya jadi organik dia. Gitu ya. Nah, lalu pengobatannya seperti apa kalau udah imbalancing hormone? Ini buat suami istri juga kadang sulit punya keturunan nih. Kalau hormonnya tidak seimbang, dia sulit punya keturunan. Lalu pengobatannya seperti apa? Yaitu pengobatannya bekam. Bekam itu menyeimbangkan hormon kembali. Ya, bekam. Itu sangat-sangat bagus terapinya ya. Gitu. Kalau minum herbalnya apa? Ya bisa kunyit, temulawak, daun dewa, sambiloto, ya itu juga bisa, gitu ya. Kemudian kita lihat kalau masalah dengan imunitas, ya masalah dengan imunitas jari manis, ya ini jari manis tidak rata, dia mudah dihinggapi penyakit, gampang bersin-bersin, biasanya imunitasnya rendah. Kita lihat aja, apakah jari manisnya tidak rata, lurus, bengkok gitu, masuk ke dalam, ya berarti itu masalah imunnya lagi rendah. Gitu. Kemudian masalah dengan usus besar atau kolon, yaitu jari telunjuk melengkung, mau melengkung keluar, mau melengkung ke dalam, dia bermasalah. Tapi kita lihat dulu ya, jangan langsung divonis dia melengkung, tanya dulu ini kok, ini tangannya kenapa Pak? Dulu pernah jatuh atau gimana? Kalau dia bilang enggak sih, nggak pernah, kepentok juga kayaknya enggak. Nggak tahu ya kok melengkung ya. Nah itu berarti tanya lagi yang kedua, ada kemungkinan dia mengalami gangguan masalah usus besar. Berarti apa usus besar? Sembelit, tanya. BAB-nya gimana Pak? Lancar nggak? Tiap hari sih. Oke, sehari berapa kali Pak? Sekali lah, kadang 2 kali, kadang juga bisa 3 kali. Nah berarti kadang suka BAB-nya tidak tuntas tuh. Ya tidak tuntas, akhirnya dia mau BAB beberapa kali. Nah itu berarti ada masalah di usus besarnya. Kemudian jari manis, kalau di jari manis dia melengkung, ya bengkok,
biasanya ada masalah di usus kecil atau lambung. Tinggal ditanya, perutnya suka nyeri nggak atau kerasa pedih nggak gitu ya, di perut gitu, atau suka muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat di jari manis. Kemudian kalau di jempol juga bisa dilihat tentang usus besar. Kalau dia bengkok ke belakang, melengkung, maka ada masalah dengan usus atau sembelit. Biasanya sih masalahnya dengan sembelit. Nanti dikonfirmasi dengan yang ruas-ruas menghitam tadi itu, teman-teman ya, sembelit juga apa enggak? Gitu ya. Lalu ini, kalau sembelit tadi masalah usus besar sama obatnya temulawak, kunyit, bisa sambiloto bisa, sama di enema atau fibrosek ya. Kalau asam urat, nah ini kelihatannya seperti ini teman-teman, dia sudah ada tulang baru, itu dari tumpukan purin. Purin itu seperti kristal, tajam-tajam, yang kalau dia masih kecil-kecil, dia akhirnya membuat tangan itu jadi perih, bergerak tuh sakit. Ya, digerakin tangannya sakit. Ya, karena ada purinnya, zat purin, kristal yang menggesek-gesek otot, menggesek tulang ya dan lain-lain, akhirnya jadi perih. Tapi kalau banyak akhirnya jadi begini nih dia, tumpukan. Ya. Lalu gimana? Obat buat asam urat gitu kan. Salah satunya yang gampang itu dengan ramuan dayak, direndam dengan ramuan dayak ya. Bisa di tangan, bisa di kaki. Nah, itu ramuan dayak juga kalau teman-teman yang punya tempat terapi bisa buka terapi rendam kaki ramuan dayak 15.000 atau 20.000. Wah, itu laris manis tuh. Ya. Gitu. Oke. Lalu kemudian gangguan saraf. Gangguan saraf itu kalau tangannya berlopak atau sel kulit matinya banyak yang keluar ya. Biasanya ada gangguan saraf. Atau juga sakit di belikat, di skapula atau di tulang belakang. Atau juga sering kebas, kesemutan. Ya, kesemutan nih gitu ya. Nah, bisa juga akhirnya ke kelumpuhan. Tapi bukan stroke dia. Lumpuhnya ke saraf. Kemudian lemah tenaga buat laki-laki, impotensi, ejakulasi dini ya. Kalau laki-laki perempuan itu biasanya rahim, jadi gampang keguguran. Ya. Kemudian kita lihat ini masalah dengan stres atau emosi. Ini tandanya ada urat biru di jari, di ruas jarinya. Ya, urat-urat biru. Ini tandanya juga oksigen kurang ke kepala, sehingga dia sering ngantuk, sehingga dia sering pusing, mata kunang-kunang, atau dia cepat marah, tanda juga air minumnya kurang. Ini bisa dilihat teman-teman misalnya gini. Ini saya kasih ini ya. Ini birunya itu ada di sini. Ya. Nah, di sini dia biasanya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Di sini. Kalau ada biru-biru di sini, apalagi kemudian juga sampai di sini, ya di jari manis, begitu ya, di telunjuk, ya, wah ini tanda bahwa orang itu banyak perkara yang dipikirin atau masalah yang nggak selesai dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Nah itu bagaimana solusinya, ya? Solusinya yang pertama adalah dibekam di puncak kepala ya, di puncak kepala. Kedua, ruqyah. Ruqyah itu cukup menenangkan. Ketiga, minum madu sider. Madu sider diminum setiap malam, cukup seujung sendok teh madu sider setiap malam, letakkan di bawah lidah. Ya, itu bisa membantu. Atau juga bisa minum kapulaga, pala, biji pala ya, sedikit saja, sekitar mungkin setengah gram atau 1/4 gram ya, gitu kapulaga.
Kapulaga, pala, ya, pala. Ya. Kemudian juga bisa kalau karena kurang tidur, ya, itu bisa pakai puteri malu, ya, mengkudu itu juga bisa. Oke. Kemudian kita masuk ke pernafasan. Pernafasan itu di perut telapak tangan itu kehijauan. Area sini nih, depan. Area depan sini ya. Nah, kalau diginiin dia yang paling menonjol nih. Nah, ini ya. Kalau yang tadi kan di sini. Ada juga di sini. Garis, kalau ini di sini. Kalau berwarna kehijauan, itu biasanya masalah dengan gangguan pernapasan. Ya. Bisa paru-paru bermasalah, asma, ya, dan lain-lain. Gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian obatnya apa? Yang pertama itu sambiloto. Ya, sambiloto. Kemudian cakar ayam. Cakar ayam. Rumput mutiara. Jahe, habat, ya, atau yang aromatik, sifatnya aromatik, misalnya kayu putih, daun mint, ya, seperti itu. Atau dibekam, totok punggung juga bisa, itu bagus juga. Ya. Kemudian kita lihat lagi kalau diabetes, tanda orang punya gejala diabetes, tapi dia nggak tahu bahwa dia diabetes, itu di bagian kukunya gelap, ya, di bawah kuku gelap. Kemudian telapak tangannya keras dan kasar. Gampang letih, lelah. Kemudian kadang suka sembelit atau air minumnya kurang. Atau dari makanan minuman suka yang manis-manis. Nah, gitu ya. Diabetes. Diabetes ini bisa disembuhkan nggak? Bisa teman-teman ya. Nanti kita akan bahas detail di materi diabetes ya. Ini saya skip dulu sekarang. Kemudian masalah dengan keracunan di liver. Nah, ini bisa terjadi psoriasis di kulit atau juga hepatitis, ya, gitu. Atau juga fatty liver karena lemak numpuk di liver, ya, fatty liver. Nah, ini telapak tangannya warnanya kuning. Terus keras, kasar. Kemudian kalau sakit itu susah sembuh. Salah satunya juga penyebabnya nanti dari diabetes, dari sembelitnya. Kemudian dia juga punya masalah di usus yang kronis. Itu di telapak tangannya berwarna kuning. Kalau udah semakin kuning biasanya juga semakin bermasalah dengan itu, maka perutnya bisa bengkak. Atau juga matanya kuning. Ya, lidahnya kuning, kukunya kuning. Nah, itu udah masalah dengan liver. Kemudian masalah gastrik. Gastrik, ya. Masalah gastrik itu gastritis ya, asam lambung. Biasanya kehijauan, biru kehijauan di antara telapak tangan dengan ibu jari. Ya, gitu, biru kehijauan. Ini lambungnya bermasalah. Biasanya ususnya membengkak, menggembung gitu karena masalah angin. Nah, itu terapinya gimana? Pijat perut. Pijat perut. Ya, itu cukup bagus pijat perut. Itu ada materinya di e-course. Teman-teman bisa belajar. Pijat perut atau juga kalau dia angin maka dibuangkan anginnya. Salah satunya bisa dengan bekam, bisa dengan kop api, bisa dengan moksa dipanasin, bisa juga dengan kalau minum herbal ya yang sifatnya panas ya, madu, kemudian habat ya, kemudian juga ada jahe ya gitu. Nah, kemudian ini angin dalam darah dan sendi. Biasanya ada bintik-bintik putih di telapak tangan. Ya, di telapak tangan sini bintik-bintik putih. Ya, ini bagian sini dia bintik-bintik putih. Nah, itu tandanya juga salah satunya perjalanan darah tidak lancar, teman-teman ya. Darah tidak lancar, cepat lelah atau juga masalah dengan saraf. Ya. Terus obatnya apa? Ya, jahe, habat, ya, mint, kemudian juga dibekam, ya, itu juga menjadi salah satu cara. Kolesterol,
dilihat di bagian ujung-ujung jari yang paling atas lebih merah daripada 2 ruas bawahnya. Semakin merah, semakin bermasalah dengan kolesterol. Jadi kolesterolnya tinggi ini. Di atas ini 2 ruas ini tidak lebih merah gitu ya. Oh ya, kolesterol dengan apa? Kolesterol tadi udah saya sampaikan ya, kalau kolesterol bisa dengan bekam, salah satu terapinya. Kemudian juga herbal ya. abad ya. Kemudian juga bisa dengan bawang putih, bawang lanang ya. Kemudian juga bisa dengan daun dewa, sambung nyawa bisa ya. Gitu, kolesterol ya. Yang sifatnya dia menggerus si lemak kolesterol, atau yang bisa langsung seduh itu namanya alga tea, teh alga. Jati Belanda juga bisa ya, jintan hitam bisa. Jintan hitam sama habat beda ya, walaupun habatus sauda itu secara artinya juga kita jintan hitam, tapi jintan hitam yang dimaksud di sini jintan hitam dapur ya, karena pohonnya juga beda gitu ya. Oke, kemudian anemia. Anemia nih dilihat dari telapak tangannya pucat atau di kelopak matanya pucat. Maka anemia dengan apa? Kelor, secang, kayu manis, jahe, angkat, daun bidara. Ya, itu juga bisa memperbaiki anemia ya. Oke, teman-teman, sudah selesai ya semua ciri tanda yang bisa kita pelajari. 1 jam ya kita belajar untuk ini, sisanya kita akan berdiskusi ya. Kita bisa coba tunjukkan tangannya teman-teman, nanti kita akan praktekkan langsung ya. Coba difoto, bisa difoto, dikirim di grup. Nanti saya akan lihat, atau langsung juga di sini boleh. Saya akan lihat siapa nih yang mau mulai duluan. Ya, kalau kelihatan sih dari kamera juga nggak apa-apa, boleh. Coba siapa dulu? Panana nih, Panana ya. Saya coba ini dulu. Sebentar. Ini Panana membelakangi cahaya, Pak. Jadi gelap kelihatannya. Kalau sini Bagat. Nah, coba Panana. Balik dulu, telapak tangannya dulu. Nah, kalau dari telapak tangan, teman-teman, kita pertama gini, dalam proses melihat telapak tangan itu dia cahaya harus menghadap ke tangan supaya jelas warnanya, karena kita ada lihat urat ya. Lihat urat berwarna biru atau hijau, tapi bentuk bisa kita lihat dari sini. Bentuk tangannya, jarinya. Nah, ini dari sini Panana. Pertama yang kita bisa lihat itu di ruas ketiga, di seluruh jari. Coba dipegang, kenyal-kenyal nggak Pak? Nah, pegangnya gini. Pegangnya seperti ini, di samping. Sampingnya, ke samping-samping. Nah, itu kenyal. Nah, gitu. Kalau dia ada kenyal-kenyal, berarti bisa jadi ada masalah di ginjal. Ya, gitu. Biasanya ditandai dengan apa? Sering pegel pinggangnya. Atau minumnya juga kurang. Nah, itu juga bisa. Kalau dari Panana sendiri apa Pak yang Bapak bisa lihat? Apa Panana? Yang lebih dominan ini nih, Tat. Apa tuh? Jempol ya? Ini bengkok. Nah, itu kan kelihatan Besar, tuh, ya? bengkok ke belakang. Bengkok Yang ke ini lebih belakang. Itu bengkok ke belakang. Bengkok ke belakang tuh apa? Tanda apa bengkok ke belakang? Yang kanan lebih parah. Iya. Bengkok ke belakang tuh tandanya apa? Usus besar, yang paling besar.
Nah, gangguan Gangguan di dengan usus besar. usus besar. Pertanyaan Besar. saya, Pak Nana, masalah nggak? Merasa masalah nggak? Ada nggak keluhan itu? Ada. Ada. Apa Pak? Biasanya Pak, keluhannya Pak? Biasanya ini kan belum pernah cek kolesterol, cuman Oke, kayaknya si darah ini kayak mengental gitu, Sat. oke. Bisa Bahkan juga. kalau bekam itu darahnya banyak terus. Oke. BAB-nya lancar nggak Pak? Sehari sekali. Sehari sekali. Oke. Sekali. Apa namanya? Suka susah nggak BAB-nya? Kalau susah enggak, cuman rutin itu antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Oke. Oke, itu apa namanya? Berarti di masalah pencernaannya tidak begitu terlalu masalah, cuma mungkin ngerasa begah ya. Nah, kalau begah iya. Jadi kalau Nah, makan itu nggak bisa banyak, Sat. ya. Kalau makan banyak malah keluar lagi semua. Nah, Selang 10 atau 15 menit ke depannya tuh. nah, itu artinya ada masalah di pencernaan, kan gitu ya. Ya. Jadi salah satu terapinya apa? Ya tadi yang saya bilang tuh, kalau kita misalnya mau mau lihat apa sih terapi yang tepat buat saya gitu kan? Kalau masalah dengan pencernaan, ya lidah buaya, jati Cina, sambiloto, ya itu masuk juga ke situ ya. Gitu. Yang lain boleh? Makasih Pak Nana. Yang lain kalau Sama-sama, mau, Ustaz. siap. Pak Dermawan nih, Pak Nah, Ustaz. Dermawan. Sebentar. Oke, satu tangan dulu sebelah kanan coba. Nah. Oke. Pertama ini kan ruas-ruasnya menghitam. Benar ya? Ruas-ruas jarinya tuh, nah, ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari ya. Nah, ruas-ruas jarinya itu dia agak menghitam, gelap ya. Kan tangannya kan Oh, putih ya, tapi ruas-ruasnya agak menghitam. Berarti ini di usus kolonnya agak kotor. BAB-nya setiap hari atau enggak? setiap hari Ustaz. Setiap Pagi. hari. Berarti masih tidak tuntas nih karena ada kotor di situ. Suka sakit Nah, Ustaz. kepala nggak? Alhamdulillah tidak Ustaz. Nah, enggak ya. Oke. Enggak. Cuma nanti harus dibersihin nih ususnya karena kelihatan kotor dia di eh, apa di pencernaan ya. Nah, Terus Ustaz. ada keluhan lain nggak? Ini untuk herbalnya apa Ustaz ini? Yang mana? Usus apa tadi? Oh, Masalah usus ini kotor. ruas-ruas. Itu pakai kalau yang mudah pakai Fibrosec. Fibrosec tinggal diminum setiap malam 2 saset langsung Fibrosec. Tapi kalau mau yang Simplicia atau yang segar bisa pakai lidah buaya, jati Cina, jati Belanda gitu ya. Itu. Oke. Yang lain boleh dikirim di grup juga boleh, foto telapak tangannya dan punggung tangan. Coba punggung tangannya, Bang Dermawan. Oh, Ustaz. Tadi ini oh iya, lihat dulu Ustaz. Nah, itu kan di bagian atas kuku, Bang, agak gelap ya, bener nggak? Di bagian atas kuku agak gelap, betul nggak? Nah, itu kan. Ini Ustaz. Iya, iya, di situ kan gelap ya. Ya. Iya Ustaz. Nah, itu tanda apa? Yang bagian atas kuku gelap, itu tandanya apa? Coba. Masalah dengan apa? Agak gelap, ya. Masalah dengan cinta Ustaz, bukan ya? Ya. Iya Pak Kalau Ustaz. kalau dia agak gelap di apa namanya di bagian atas kuku ya, bagian atas kuku. Kita tinggal lihat di buku aja, di buku, di panduan kita gitu kan. Di panduan kita. Nah, itu
Bang Dermawan bisa sematkan. Nah ini, coba itu bisa dicek diabetesnya, Siap, Ustaz. ya, kadar gula. Khawatirnya ternyata kadar gulanya agak tinggi nih, ya, itu. Nanti bisa dicek. Seperti itu ya. Oke. Yang lain, silakan. Siapa? Maaf Ustaz, Ya, masih ada satu. Tadi ini masalah hormon balance, Ustaz. ya, Gimana itu? imbalancing Ini hormon. imbalancing hormon. Nah, tadi kan beberapa ini Ustaz disebutkan antara 5 jari ini ibu jari yang mungkin normal Ustaz ya, atau gimana? Ya, itu ada tuh. Itu kan ada ibu jari. Yang lainnya ada nggak? Ini yang lain tidak ada Ustaz, cuma antara ini. Yang ada itu telunjuk Ustaz dan jempol tadi. Nah, telunjuk Sedikit. ada sedikit ya. Tangan kirinya? Tangan kiri Kiri juga ada Ustaz. ada. Nah, itu pertanda salah satunya imbalancing hormon. Sudah mulai ada hormon tidak seimbang hormon. Coba Siap. dirasa-rasa apakah mengalami gangguan, gampang lelah, gampang lupa, ya. Kemudian juga apa namanya? eh, tidak fokus, begitu ya. Tidak fokus. Nah, itu juga pengaruh dari situ. Dari lihat makanan, sering nggak makan ayam, makan telur? Mungkin akhir-akhir ini sering Ustaz. Nah, nanti kalau sudah merubah pola hidup, ya itu bisa hilang tuh tandanya gitu Oh, ya. Nah, sama juga nanti akan kembali Ustaz. Misalnya tadi ciri-ciri fisik jari seperti itu. Bisa normal kembali. bisa, tapi lama. Kalau fisik jari Oh. lama berubahnya. Ya, tapi Nah, bisa kalau tadi nih berubah. balancing hormon tadi ini bisa Ustaz ya. Bisa cepat ya. Nah, Nah, Pak, kalau ya, ini mungkin saya benar Ustaz ya, benar tadi masalah indikatornya seperti sering lupa, mungkin ada kurang fokus, suka itu ya Ustaz. Mungkin ke sana bisa ini Ustaz. ya itu Yang gejalanya karena imbalancing hormon, bukan mulai pikun ya. ya Bukan. Ustaz. Oh, Nah, jadi pelupa-pelupa itu salah satunya imbalancing hormon. Ya. balancing hormon. Nah, oke, cukup. Nah, terapinya tadi seperti apa Ustaz? Terapinya bekam, bekam, Bekam. bekam. Sudah rutin 2 minggu sekali bekam. Bekam Ustaz ya, 2 minggu, dua minggu, 2 pekan sekali. Ya, 2 pekan sekali. Jadi dalam satu bulan itu 2 kali Ustaz ya. Ya, betul. Ini kok terapis bekam jarang bekam juga Ustaz jadinya. Sama ya. Iya. Harus sering dibekam ya. Sering Oke. membekam dan sering dibekam. Nah, harusnya gitu. Baik. Siap, Makasih, Bang Dermawan ya. Ada lagi, siap, Bang siap. Dermawan? Mungkin untuk sementara itu dulu Ustaz. Baik, Syukran. siap, Bang Puan. Pak Rahmat nih, ada recordnya Pak. Nanti saya upload dulu di YouTube. Nanti linknya akan saya berikan ya secara japri oleh admin. Tapi nanti tidak boleh di-share umum karena ini kan berbayar ya. Sehingga teman-teman yang berbayar saja yang boleh mengaksesnya. Materi sudah di-share Pak kemarin, Pak Wahyu. Pak Wahyu udah buka belum di grup? Materi itu udah di-share Pak di grup. Dari kemarin malam jam 9 saya udah share materinya ya di grup. Pak Wahyu udah gabung belum di grup? Pak Wahyu. Pak Wahyu belum masuk ya di grup ini. Sudah belum Pak Wahyu? Pak Wahyu, Wahyu Sunaria. Belum masuk grup HMA. Oke, nanti dikirim ya Kak admin ya. Nanti tolong dikirim ke Pak Wahyu supaya dapat. Boleh Pak Rahmat Ramadan dinyalain aja ininya videonya. Saya sematkan dulu. Afan, Ustaz ada lagi sedikit. Sebentar. Pak Rahmat dulu, Siap, Pak Rahmat. Udah siap. nanggung, ya.
Baliknya dulu, Pak. Baliknya dulu. Oke. Nah, ini saya sih nggak begitu kelihatan yang apa namanya kerut-kerutan di bawah ya, di bawah di yang ketiga. Nah, itu ya itu ada kerutan ya, betul nggak Pak Rahmat? Coba mic-nya dinyalain. Betul betul Ustaz. Betul ya? Ada gendut juga yang ini gitu. Ya. Coba Pak Rahmat sehari minum air putihnya berapa gelas? Eh Banyak sedikit? sampai 2 liter kayaknya Ustaz. Hah? Banyak kayak. Banyak. Iya, tapi Sekarang kok saya tanya, masih kurang berat air badan, gitu. berat badan Bapak berapa? 86. Nah, Eh, 8, berapa? ya, 5. Oke. Idealnya Pak, idealnya minum air putih itu 5% dari berat tubuh, Pak. Sekarang berat Bapak 86, berarti 5%-nya berapa? 4 liter. Wow. Iya. Jadi kalau Bapak bilang 2 liter itu udah banyak, padahal berat badan Bapak besar, itu masih kurang. Gitu ya. Oke. Kayaknya jari juga banyak bengkok-bengkok ini Ustaz. Nah, ujung-ujung jari memerah. Lihat ujung-ujung jarinya itu ya, memerah kan? Betul Iya. ya? Nah, ujung-ujung jari memerah itu berarti masalah dengan apa? Satu, kolesterol. Ya, bisa kolesterol. Bapak ngerasa nggak di pundak? Bapak tuh ngerasa pegel? Pundak. Iya. Sekarang Nah, ada. nah Ya, itu biasanya nggak ada. coba dibekam. Ya, coba dibekam. Nah, ya. Sudah kemarin Ustaz. Oh, udah. Ya. Udah cek kolesterol belum? Belum. Nah, coba nanti dicek kolesterolnya. Apakah betul apa yang didapatkan di tangan Pak Rahmat itu dengan kolesterolnya seperti itu ya, supaya bisa terlihat gitu ya. Ada lagi Pak Rahmat? Bengkok-bengkoknya Ustaz. Nah, lihat nih di Bengkoknya ada 2. kelingking. Nah, ya. Bengkoknya di Ruas 1 dan 2. ruas berapa, Pak? Coba. Di ruas 1 dan 2 kayaknya masing-masing ada bengkok sedikit gitu. Iya, melengkung tuh. Ya, melengkung. Nah, itu berarti masalah di tulang belakang bagian servikal dengan torakal. Di Oh, bisa leher sekali itu sama ya. di punggung atas, ya. Nah, biasanya itu dialami orang-orang yang mungkin posisi tidurnya kurang bagus, sering pakai bantal double, ya. Kalau tidur pakai bantalnya 2 apa 1, Pak Rahman? Yang di kepala 1, tapi di sekeliling ada gitu. Nah, kadang-kadang itu jadi tidak ergonomis, akhirnya si tulang belakangnya jadi jadi berubah bentuk gitu kan, atau Iya, kadang angkat-angkat beban. bantal yang 1 itu ya dilipat biar lebih tinggi gitu. Mungkin itu Nah, sama kayak 2 bantal jadi Ustaz. iya. Itu yang akhirnya jadi si tulang servikalnya jadi berubah tuh bentuknya, ya. Akhirnya di jari kelingkingnya juga jadi berubah gitu ya. Itu kan melengkung Iya, tuh. iya. Nah, itu melengkung. Kemudian di pinggang. Pinggangnya ngerasa sakit nggak Pak? Pegel? Pinggang kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya berdiri Iya. atau duduk yang ngerasa pegelnya? Kalau lagi selesai berkendara, baru terasa. Kendaraan agak jauh, kita mau kemana, pinggangnya. Cuma Iya. kalau ini sekarang di bagian belakang lutut ini, kalau pagi bagian lutut agak susah. Kalau biasanya dilipat kaki kita bersila, kalau dulu nggak masalah, kita buka langsung berjalan nggak masalah. Kalau sekarang kita buka kayaknya setelah ada yang beda di belakang lutut ini gitu Ustaz. Coba diraba kukunya Pak, bergelombang nggak kuku jempol? Jempol kaki atau jempol tangan? Iya. Iya. Bergelombang. Ada bergaris Ustaz. Ya, Bergaris. bahkan sampai bergaris ya. Sampai bergaris. Iya. Nah, itu tandanya ada asam urat, Pak. Itu. Ada asam urat. Waduh.
Jadi coba nanti dicek lah. Coba nanti dicek asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa, gitu Kolesterolnya ya. berapa? Biar Siap. terkonfirmasi nih. Biar saya nggak kayak dukun gitu ya. Ya. Siap. Nah, karena apa? Kalau kita lagi posisi tidur, Pak, tidur itu kan antara jantung dengan kaki itu kan setara ya, lurus. Maka kalau misalnya si pembuluh darah di dalam pembuluh darah kita ini ada purin, ada kekentalan darah, itu nggak bisa nggak bisa muter dia, nggak bisa tersirkulasi itu. Akhirnya dia numpuk di situ gitu. Ketika dia numpuk, pada saat kita bangun sakit kita ngegerakin. Tapi kalau udah jalan udah kan, gitu ya. Kenapa? Ya. Karena jantung udah di atas, kaki di bawah, akhirnya bisa muter dia, gitu ya. Tapi kalau posisi tiduran, jantung di bawah, kaki juga di bawah, lurus nih. Ini kalau jantungnya juga agak tidak kuat, atau si pembuluh darahnya ini dia ada plak, dia ada purin di situ, ya maka itu pasti akan jadi masalah, gitu kan? Karena dia nggak tersirkulasi dengan baik. Gitu. Kalau di awal tidur kita angkat kaki, Ustaz? Bisa, tapi tidak maksimal. Karena nanti kan paling berapa lama sih kita ngangkat kaki? Ya kan? Ya 15, Oh. 20 ya. Tidurnya berapa jam? Kan lama Tidurnya agak tidurnya. kurang nih Ustaz. Sekarang ini agak kurang. Nah, saran saya kalau Bapak mau terapinya itu salah satunya dengan ramuan Dayak, Pak. Rendeman kaki ramuan Dayak. Ini adanya di herbal shop saya. Nggak ada di sini, nggak ada di rumah. Itu dia tinggal direndam aja kakinya. Gitu, kasih air 2 liter sama batu es 1 kilo. Masukin ramuannya 2 sendok. Udah ada sendoknya juga. Tinggal rendam sambil nonton TV, sambil baca Quran, sambil main WhatsApp dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan gitu ya. Gitu, Pak. Berapa lama itu direndam, Ustaz? 15 menit aja. Perendamannya berapa lama? 15 menit 2 kali sehari. Nah, nanti kalau Bapak, misalnya Bapak selesai ngerendam 15 menit, nanti kalau istri atau anak mau pakai, itu bisa tambahin batu es aja, nggak usah diganti airnya. Gitu. Bisa. Siap. Ya, jadi bisa lebih Ya, hemat. Nanti sore baru bikin lagi yang baru gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, makasih Pak Rahmat. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau kirim tangannya di grup WA juga boleh ya. Ini silakan Pak Supriyono. Iya, assalamualaikum. Telat ini kan. Waalaikumsalam. Mana ini videonya? Nggak kelihatan. Iya, aku lagi di dalam perjalanan pulang dari Sidoarjo ke Gresik. Siap. Kebetulan, iya. Ini apanya bisa sedikit bertanya. Ini ada klien yang kukunya itu kaki dua-duanya itu tidak berbentuk. Jadi lubang-lubang ini indikasi apa ya? Saya belum menemukan diagnosanya. Oke. Dari gitu. Kukunya bergelombang. Betul ya? Tidak bergelombang, cenderung rusak. Oh, rusak. Cenderung rusak, jadi ya kotor gitu, ya apa namanya, ya kadang sering bengkak. Nah, itu pinggir-pinggirnya. Ya, itu pertama menandakan bahwa si pembuluh darah atau peredaran darah yang menuju ke arah kuku tersebut, kuku tersebut ke arah kakinya itu tidak lancar, Pak. Sehingga kemudian menyebabkan si kuku itu tidak mendapatkan asupan makanan nutrisi yang baik, ya. Itu ya. Kemudian yang kedua biasanya ya salah satunya juga ada infeksi, kadang mungkin ada infeksi ya. Gitu, ada infeksi. Atau juga masalah dengan persendian. Ya, masalah dengan persendian atau juga bisa dicek masalah dengan liver. Nah, liver. Coba nanti dicek di livernya ya. Gitu, seperti apa livernya. Karena itu juga bisa bermasalah ke situ. Apalagi Pak Supri?
Ya, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Malam ini memang ya khusus untuk oke, terima kasih. Ya, Gimana, maksudnya malam gimana? ini yang dikaji masalah diagnosis tangan aja ya. Iya, betul, betul. Kan harusnya kemarin tuh ngedrop sinyalnya. Oh, Gitu. gitu ya. Oke, Jadi oke. dipindah hari ini. Iya, ya ada sinyalnya. Iya, Oke, alhamdulillah nih. sementara itu dulu Sat. Nanti kalau ada hal yang ya, terima kasih. Oke. Baik, Masih hati-hati di jalan, perjalanan Pak ini. Supriyono. Hati-hati Ya, di Manila, jalan. Pak. Surabaya Ya, terang Manila. benderang. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lain, ibu-ibunya nih belum ada. Ini ada Mbak Mimi, ada siapa lagi ya? Bu Yati Lubis ya, staf Rida. Boleh kita praktekkan membaca telapak tangannya ya. Tadi Bang Dermawan ada yang mau tambahkan apa lagi? Baik, Bismillah. Terima kasih Ustadz. Nah, mohon izin tambahan untuk pertanyaan tadi yang terkait warna hitam di bawah kuku ini. Iya. Nah, tadi ada sarannya Ustadz, termasuk kalau tidak salah kadar gula ya Ustadz. Iya, betul. Cek kadar gula. Oh gitu. Nah, yang paling penting minum air putih 5% dari berat tubuh. Berat tubuhnya Bang Dermawan Siap, Ustadz. berapa? 64 sekarang Ustadz. Oke, berarti 5%-nya berapa? % dari 64 berapa? Bapak-bapak mungkin bisa dibantu jawab. Tinggal gini, cara Ustadz. ngitungnya 64 dibagi 2 kan 50% Tiga atau liter. 5%. Jadi 32. 3,2 liter gitu. Kan Iya, kalau 64 bagi 2 kan 32 ya, 32 berarti 3,2 gitu. Nolnya dihilangin. 3,2 liter Ustadz. Ya, betul. Minumnya 3,2 liter. Nah, gitu ya. Ustadz. Rumusnya 5% dari berat badan. 5%. Iya, betul. Tapi ini berlaku hanya bagi yang jantung tidak bermasalah ya. Kalau orang yang mengalami bengkak jantung nggak boleh. Karena itu akan membuat berat juga kerja jantung ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Mau tanya Ustaz. Siap, Pak Darto. Ini tadi ada pasien katanya itu ada gejala ke diabetes. Kemudian saya lihat di mana di jarinya itu enggak ada, di bawah kuku enggak ada gelap-gelapnya Ustaz. Ternyata dicek 480-an Ustaz. Oh. Itu memang enggak perlu ada di bawah kuku, memang enggak perlu ada yang gelap gitu Ustaz ya. Oke. Pertama gini. Orang itu ngerasain nggak kalau dia lagi diabetes tinggi? Ya, ngerasain ya Ustaz. Ini pertama kali periksa. Jadi gini, ada yang namanya cuma ada gejala. Ya, ada yang namanya orang itu strong constitution. Dia masuk kategori strong constitution. Strong constitution, ada juga weak constitution. Ada dua golongan orang yang strong constitution, ada weak constitution. Strong constitution itu ambang batas nyerinya, sakitnya itu tinggi. Dia jarang sekali ngerasain sakit. Tapi ketika level sakitnya sudah melewati ambang batasnya, itu sudah di atas normal. Jauh di atas normal. Gitu. Nah, itu bermasalah. Banyak orang yang kayak gitu tuh. Salah satunya sebenarnya nggak sedikit orang yang seperti itu. Stroke tiba-tiba, karena tiba-tiba diabetesnya tinggi, kolesterolnya tinggi, padahal dia nggak pernah ngerasain itu. Gitu ya. Nah, kalau weak constitution, itu dia gampang sakit. Dikit-dikit
sakit, dikit-dikit sakit, gitu kan. Itu yang membuat orang itu jadi tidak sampai sakit parah gitu ya. Tidak sampai sakit parah. Nah, apakah kemudian sering atau harusnya ada bagi orang-orang yang mengalami diabetes itu kuku di belakangnya itu menghitam? Tidak juga gitu ya. Bisa juga tidak ya. Karena tadi strong constitution tadi gitu. Jadi dia itu memang ambang batas nyerinya tinggi, nggak ngerasain tuh dia. Ya, kalau gulanya sedang tinggi gitu. Maka kita selalu menyarankan dia untuk cek cek kadar gula atau cek kolesterolnya tadi begitu ya, supaya kita bisa lebih tahu lebih detail kuantitatifnya seperti apa gitu Pak Darto. Terus diapain Pak Darto begitu tahu pasiennya seperti itu? Ya disuruh kurangi makan gula dulu. Sama saya kan di medis, Ustaz. Jadi kasih obat medis dulu sementara, Ustaz. Enggak juga, jangan mentang-mentang karena obat medis lalu nggak ngasih obat herbal. Sementara saya adanya obat medis dulu, Ustaz. Di Rumah Sehat Munzalan itu, Mas Darto, itu dokternya penanggung jawabnya dua dokter. Dr. Gustaviansa Fahreja Pradana, Dr. Meti, ada satu lagi dulu, ada saya lupa, ada perempuan juga dokter. Kemudian perawat-perawatnya itu, terapis-terapisnya itu perawat, bidan. Tapi sekarang di Rumah Sehat Munzalan tidak ada obat medis, semuanya herbal, semuanya terapi. Ya, di IMF Forum, tempat saya jadi member di sana, International Islamic Medicine Forum, itu forum di mana dokter-dokter, para ahli dokter, profesor, ahli bedah, ahli jantung, dan lain-lain, itu sudah menggunakan herbal. Jadi, jangan sampai ketinggalan nih, ya teman-teman medis tidak menyiapkan herbal itu ketinggalan sih sekarang, karena sekarang udah masuk naturalisasi kan, gitu. Kembali back to nature, jadi siapinlah banyak-banyak herbal. Malah lebih bagus kalau kemudian herbalnya itu ngeracik sendiri, asal kita udah punya kemampuan ya, nanti belajar ngeracik herbal seperti apa gitu. Itu akan lebih aman juga buat si pasien dan bisa ya lebih sedikit lah side effect-nya gitu ya. Oke, Mas Darto, selamat. Mudah-mudahan ini bisa. Siap, Ustaz. Makanya ikut HMA ini, Ustaz. Bismillah. Siap. Ini. Mantap, Masya Allah ya. Oke, siap. Nanti ada sesi foto bersama. Oke, Pak Rahmat. Kita akan foto bareng-bareng ya. Saya kalau nggak diingetin untuk foto bareng, saya nggak foto. Ada lagi? Silakan. Yang mau didiskusikan boleh. Teman-teman, masih ada waktu 30 menit. Tanya nih Ustadz, kalau kita udah diagnosa ada masalah dalam usus, jadi kalau bahasanya itu ada colon cleansing kalau bahasa di HNI ini, maaf Ustadz ya. Ya. Apakah itu bisa juga kita dengan bekam membersihkan kolon tadi yang sampah-sampah udah sekian menahun itu? Kalau di ini kan dia bisa keluar. Kalau ceritanya di yang pakai herbal-herbal dia bisa keluar pada akhirnya gitu. Walaupun bentuknya udah ya seperti usus juga nantinya. Apakah bisa juga dikeluarkan dengan bekam, Ustaz? Nggak bisa, jalurnya beda. Bekam itu mengeluarkan zat yang larut dan zat yang tidak terlarut, atau hidrofobik dan hidrofilik. Dia disebut sebagai ginjal kedua. Ya, bekam itu sebagai ginjal kedua. Jadi dia mengeluarkan zat yang terlarut dalam air atau yang tidak terlarut dalam air. Ya, jadi kalau udah masuk ke usus besar nggak bisa, gitu ya, nggak bisa keluar. Maka solusinya ya minum herbal untuk keluarin itu. Bisa dari luar dimasukin ke dalam, namanya colon cleansing, dengan enema, dengan ya seperti itu, atau minum herbal dari dalam keluar. Ya, kalau di HNI, HPA, ya itu biasanya banyak tuh, ada beberapa herbal. Tapi kalau saya pakainya itu Fibroshe, ya. Terus bisa juga pakai lidah buaya, jati Cina, jati Belanda, itu juga bisa, ya.
Gitu. Sama-sama sesi colon cleansing. Jadi nggak bisa jawabannya, Pak Rahmat. Ya.